Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ika Novita Mulia, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Berau. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas terkait kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Sebenarnya kedua kalimat ini adalah kalimat yang sudah sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja terkadang kita masih sulit untuk membedakannya dan juga masih kesulitan dalam hal penulisannya. Oleh karena itu, mari kita simak video ini bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dalam pengertiannya, kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan sesuatu yang diujarkan oleh orang lain. Berarti dalam kalimat ini, ujaran yang diucapkan oleh orang lain itu akan dituliskan secara utuh tanpa ada perubahan atau penambahan. Bagaimana caranya dan bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri kalimat langsung. Dalam hal ini, saya membagi ciri kalimat langsung ke dalam dua hal, yaitu kutipan percakapan dan tanda petik. Dalam kalimat langsung, kutipan percakapan atau yang dikatakan tadi adalah ujaran yang diucapkan oleh orang lain, itu bisa berupa kalimat berita, kalimat tanya, ataupun kalimat perintah yang nantinya akan dituliskan secara utuh. Begitu. Kemudian, di kalimat langsung, kutipan percakapan tadi itu akan diikuti dengan tanda petik 2. Bagaimana contohnya? Contoh untuk kalimat langsung. Contoh pertama, tolong ambilkan tisu nak, pinta ibu padaku. Dalam hal ini, ujaran langsungnya adalah kalimat perintah. Perintah untuk mengambilkan tisu, begitu ya. Maka dari itu, ujarannya diikuti dengan tanda petik 2, kemudian akhir ujaran diakhiri dengan tanda seru karena dia merupakan kalimat perintah. Setelah itu ada klausa penyertanya, yaitu pinta ibu padaku. Bagaimana dengan contoh berikutnya? Dalam contoh lain disebutkan, kata orang tua zaman dahulu, koma, kemudian ada tanda petik 2, malu bertanya sesat di jalan, tanda titik, kemudian tanda petik 2 lagi. Kenapa ada tanda koma di setelah kata dahulu? Kenapa ada tanda koma? Karena ini adalah pemisah antara klausa penyerta dengan kalimat ujarannya. Ujarannya adalah malu bertanya sesat di jalan. Karena ujaran ini berada di akhir kalimat, maka tentu dia menggunakan tanda titik kemudian tanda petik 2. Karena dia merupakan kalimat deklaratif, begitu ya. Kemudian contoh lain. Ternyata di contoh lain ini kalimat ujaran berada di awal. Bagaimana caranya? Kita lihat. Kemarin aku bertemu dengan Indah, kata Lala. Karena kemarin aku bertemu dengan Indah itu adalah kalimat deklaratif dan kalimat ujaran ini berada di awal kalimat, maka dia diakhiri dengan tanda koma. Setelah itu ada tanda petik 2 dan dilanjutkan dengan klausa penyertanya. Seperti itu ya. Tentu di akhir klausa penyerta ada tanda titik. Kemudian kita beralih ke kalimat tidak langsung. Pengertian dari kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali sesuatu yang diujarkan orang. Karena di sini konteksnya adalah menceritakan kembali, maka akan ada perubahan-perubahan yang menyertainya. Kita akan menyesuaikan dengan kalimatnya, begitu ya. Kita lihat contohnya. Tapi sebelum contoh kita lihat ciri-cirinya dulu. Baik, ciri-ciri dari kalimat tidak langsung. Ciri pertama adalah kalimatnya berupa kalimat pernyataan atau deklaratif. Karena kalimatnya menceritakan kembali, maka tentu di situ berisi kalimat pernyataan atau deklaratif. Kemudian, karena kalimat pernyataan atau deklaratif otomatis diakhiri dengan tanda titik. Kita lihat contohnya. Ketika ada kalimat langsung, kata orang tua zaman dahulu, malu bertanya sesat di jalan, kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, ternyata perubahannya seperti ini. Orang tua zaman dahulu berkata bahwa, ada kata bahwa di situ sebagai konjungsi yang menyatakan kalau ini adalah kalimat tidak langsung. Ada kata bahwanya, malu bertanya sesat di jalan. Itu adalah bentuk perubahan
dari kalimat langsung berubah menjadi kalimat tidak langsung. Perubahannya seperti ini. Kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua tadi adalah, tolong ambilkan tisu, nak, pinta ibu padaku. Begitu, karena ini adalah kalimat langsung, ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung bagaimana? Ternyata, ibu memintaku untuk mengambilkan tisu. Karena yang dipinta ibu adalah aku, begitu ya. Karena pinta ibu padaku, maka yang diminta adalah aku. Berarti kalimat tidak langsungnya, ibu memintaku untuk mengambilkan tisu. Dia dituliskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Dan kata pinta ibu berubah menjadi memintaku. Begitu. Mudah bukan? Sekarang coba kita lihat contoh ketiga. Kemarin aku bertemu dengan Indah, kata Lala. Di sini adalah kalimat langsung. Bagaimana mengubahnya menjadi kalimat tidak langsung? Lala berkata bahwa dia bertemu dengan Indah kemarin. Lala berkata bahwa di sini merupakan konjungsi yang menandakan bahwa dia kalimat tidak langsung. Kemudian ada yang berubah nih, dia. Dia siapa? Lala. Lala yang bertemu dengan Indah. Jadi kalimat tidak langsungnya, Lala berkata bahwa dia bertemu dengan Indah kemarin. Ada perubahan di dalamnya. Begitu untuk contoh-contoh kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung tadi, ujaran yang disampaikan itu ditulis atau disampaikan secara utuh tanpa ada perubahan, sedangkan kalimat tidak langsung akan ada perubahan yang menyesuaikan. Seperti itu. Sekian dari saya terkait kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Semoga dapat bermanfaat dan kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteksnya masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.